Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisab bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Dalam konteks perjuangan, usaha mencapai kemenangan, sekecil apapun, baik terlihat maupun tidak, pasti ada semacam kerikil-kerikil, kesalahan-kesalahan, baik kita sadari maupun tidak, yang secara ukuran kita sebagai manusia dan Allah sebagai Tuhan, ada yang harus dipertanggungjawabkan. Kekhilafan, syukur kalau kita menyadari bahwa itu adalah memang suatu bentuk dosa, karena kita sedang berbicara dalam konteks ketika kita sedang menunaikan ibadah haji pada saat ayat ini diturunkan. Maka ketika engkau ya Rasulullah, kekasihku, melihat apa yang telah aku janjikan kepadamu, yaitu berupa pertolongan aku yang tiada batasnya untukmu, dan berakhir dengan kemenangan dirimu, dan engkau lihat sendiri manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah, maka bertasbihlah memujiku. Kita semua meyakini Rasulullah maksum, terlepas dari kesalahan sekecil apapun. Tapi semakin para nabi itu maksum, maka sekecil atom pun kekhilafan yang dia lakukan itu bagi dia tuh suatu dosa yang harus mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka mohonlah taubat kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Ini sindiran. Nabiku yang berjuang di jalanku, yang aku janjikan kemenangan dunia dan akhirat, saja meminta taubat, memohon ampunan, dan aku Maha Penerima Taubat. Tunaikan ibadah hajimu, dan ketika engkau sudah kuampuni, jangan diulangin lagi. Kembali berpencar, sebarkan perdamaian, sebarkan kebaikan, sebarkan kasih sayang, menjadi rahmat bagi alam semesta. Ka'bah itu laksana sebuah telaga bagi hewan-hewan liar di sekeliling alam semesta. Meminum teguk demi teguk air makrifat yang ada di dalam
kesucian Ka'bah. Tanggalkan semua kesombonganmu. Jangan hanya di sini. Karena aku maha melihat, aku maha mendengar, aku maha mengawasi. Aku tidak hanya ada di Ka'bah saja. Aku juga ada di luar Ka'bah, dimanapun kalian berada. Itu yang namanya haji mabrur. Sinyal, kalau kita punya sinyal semakin tinggi, semakin besar tower di sekitar kita, sinyal kita semakin kuat. Ka'bah itu pusat sinyal kita kepada Allah. Dikasih SIM card kita tuh, nih dari aku, pertobatanmu, taruh di dalam hatimu, agar sinyal kita juga kuat ketika kita di luar Ka'bah. Sinyal kita masih terus menuju kepada keesaannya, menyebarkan kalimat-kalimat Allah, alak-alak Rasulullah. Ketika berhala-berhala tidak ada satupun di sekitar Ka'bah, jadi tidak ada lagi penghambaan kepada selain Allah. Ya sudah, jangan bikin berhala-berhala baru lagi ketika kita keluar dari Ka'bah. Niat-niat buruk lagi untuk mencelakakan orang, ambisi-ambisi setan nia, ambisi iblis nia, ambisi-ambisi laknatullah, untuk saling menyerang, memupuk kekuasaan, memupuk harta. Pandai bersyukur, kelola dengan baik setiap apa yang kita punya. Bagi yang menemukan kedamaian di Ka'bah itu hampir bisa dipastikan pasti dia akan ingin kembali ke sana. Segala kulit hitam, putih, dari yang paling putih dari sampai yang paling hitam, dari yang tinggi, kurus, pendek, jangkung, jelek, cakep, muda, tua, semua laksana binatang buas kita di sana. Ingin memanusiakan diri kita, ingin mendekatkan diri kita, dan itu tidak akan terjadi tanpa perjuangan Rasulullah, tanpa perjuangan Muhammad, tanpa perjuangan para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para syuhada. Jangan kita nodai lagi hati kita dengan bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Apalagi kita sudah punya sinyal yang kuat itu. Apalagi kalau di Indonesia udah pergi haji udah titel Pak Haji. Alhamdulillah. Satu-satunya negara yang punya titel naik haji adalah Indonesia. Luar biasa nikmat, anugerah. Surat An-Nasr, pertolongan, puncak kemenangan adalah kemenangan Rasulullah, membebaskan Ka'bah dari berhala. Dan kita sebagai umatnya pun harus mengikuti jejak beliau. Kita harus menang, bebaskan berhala-berhala yang ada di sekeliling hati kita. Pusatkan diri kita kepada Allah, kasih sayang kepada keluarga, sahabat, tetangga, dan yang penting terus jaga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.